Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sustiana Rifki Dania, NIM 72114195156 dari Rombel Akuntansi D 2019. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengantar sistem informasi. Yang pertama yaitu mengenai sejarah sistem informasi. Bagaimana sih sejarah sistem informasi? Nah, dalam kurun waktu setengah abad sejak komputer digital pertama kali dipasang di sebuah organisasi bisnis, peranti keras mengalami kenaikan kecepatan dan kapasitas yang disertai pengurangan ukuran secara dramatis. Selain itu, aplikasi komputer juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya digunakan untuk mengolah transaksi akuntansi secara sederhana, sekarang sistemnya dirancang untuk mendukung manajer dan para pemecah masalah. Poin dari sejarah sistem informasi ini yaitu ada evolusi peranti keras komputer, yang kedua ada komputer berukuran lebih kecil, dan yang terakhir adalah hukum Moore. Pengantar arsitektur komputer. Inti dari sebuah komputer adalah prosesor. Bagaimana prosesor tersebut mengelola alat input dan output, alat penyimpanan data, dan operasi atas data. CPU mengendalikan seluruh komponen yang ada, sedangkan RAM bertindak sebagai tempat sementara bagi CPU menyelesaikan tugas-tugasnya. Keduanya terdapat pada papan sirkuit yang menjadi tempat terhubungnya semua sarana. CD-ROM, USB flash drive, dan hard disk adalah tempat penyimpanan data. Pengantar arsitektur komunikasi. Standar komunikasi langsung atau tanpa sistem telepon publik mulai dikembangkan setelah standar sistem telepon publik selesai dikembangkan, sehingga komputer dapat berkomunikasi melalui jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel yang paling umum saling tertukar dalam kecepatan 11 gigabit per detik, tetapi dengan kemampuan yang dapat mencapai kecepatan 50 gigabit per detik. Jaringan komputer di dalam sebuah perusahaan seringkali memiliki kecepatan antara 10 sampai 100 gigabit per detik. Evolusi di bidang aplikasi komputer. Apa sih sistem informasi? Nah, sistem informasi adalah suatu sistem virtual yang memungkinkan manajemen mengendalikan operasi fisik perusahaan. Sistem informasi ini memiliki dua jenis, yaitu sistem fisik dan juga sistem tertutup. Sistem fisik sebuah perusahaan adalah suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya melalui aliran sumber daya fisik, sedangkan sistem tertutup adalah sistem yang tidak berkomunikasi dengan sistem lainnya, ataupun tidak bergantung atau saling berkaitan dengan lain-lainnya. Sistem informasi transaksi. Proses-proses yang secara alamiah menjadi aplikasi komputer pertama adalah memproses penggajian, persediaan, dan data penagihan, serta transaksi buku besar, karena pada proses ini terdapat mudah dipahami dan dapat meningkatkan kecepatan dan keakuratan tugas-tugas tersebut. Sistem berbasis komputer pertama adalah Electronic Data Processing System atau EDP, kemudian diubah dengan istilah Accounting Information System atau AIS, dan kini diubah menjadi Transaction Processing System. Sistem informasi manajemen. Suatu sistem berbasis komputer yang membuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Sistem informasi manajemen ini akan menghasilkan informasi melalui penggunaan dua jenis peranti lunak. Yang pertama, peranti lunak membuat laporan yang menghasilkan laporan berkala maupun laporan khusus. Yang kedua, model sistem matematis menghasilkan informasi sebagai hasil dari suatu simulasi atas operasi perusahaan. Kemudian, output dari informasi yang dihasilkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang memecahkan masalah dalam suatu perusahaan untuk mengambil keputusan. Contohnya yaitu seorang manajer. Sistem kantor virtual.
Pada tahun 1964, IBM memperkenalkan mesin tik elektronik yang memiliki kemampuan mengenali pita magnetik. Aplikasi ini disebut pengolah data. Mesin tik elektronik adalah awal dari otomatisasi kantor atau yang sering disebut office automation. Office automation ini penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Sistem tersebut juga biasanya disebut sebagai suatu personal productivity system. Sistem pendukung pengambil keputusan. Pada tahun 1971-an, istilah Decision Support System atau pendukung pengambilan keputusan yang dicetuskan oleh G. Anthony Corey dan Michelle Thornton. Output dari DSS ini awalnya dihasilkan dari suatu basis data relasional dan mencakup laporan berkala dan khusus serta output dari model-model matematis. Berikutnya ditambahkan kemampuan dukungan keputusan kelompok melalui peranti lunak yang berorientasi pada kelompok yang disebut groupware. Selanjutnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Apa sih sistem perencanaan sumber daya perusahaan? Nah, itu adalah sistem berbasis komputer yang memungkinkan manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Siapa saja pengguna sistem informasi? Nah, yang pertama yaitu ada karyawan administrasi, yang kedua ada para manajer, dan yang terakhir ada bagian pemecah masalah. Manajer sebagai pengguna sistem informasi. Manajer adalah individu. Kebutuhan informasi yang mereka miliki sangatlah beragam, namun beberapa kerangka bermanfaat dikembangkan, sehingga memungkinkan kita berfokus pada peranan informasi dalam pemecahan masalah. Sistem informasi bermutu tinggi tidak dapat dikembangkan, kecuali profesional sistem informasi dan manajemen memahami kerangka-kerangka manajerial yang menjadi dasar dari organisasi-organisasi modern. Fungsi-fungsi dari manajemen yaitu ada 5. Yang pertama, planning atau perencanaan, yaitu bagaimana sebuah perusahaan menetapkan tujuan yang akan direncanakan ke depannya. Yang kedua yaitu organizing atau mengorganisasi, yaitu sebuah perusahaan membuat organisasi berupa pimpinan dengan karyawan. Yang ketiga yaitu staffing atau penempatan. Dalam hal ini, fungsi manajemen yaitu bagaimana penempatan sesuai dengan ahli atau bidangnya. Yang keempat ada coordinating atau mengkoordinasi, yaitu bagaimana mengkoordinasi agar sesuai yang diharapkan. Untuk controlling, yang kelima yaitu mengkontrol bagaimana sebuah perusahaan ini memantau atau mengkontrol agar perusahaan tersebut sesuai yang diharapkan atau yang direncanakan di awal. Peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Dalam hal ini, informasi berperan sebagai pemecahan suatu masalah dan pengambilan keputusan. Apa saja dalam tahap pemecahan masalah? Yaitu ada 4. Yang pertama, aktivitas intelijen, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pemilihan, dan juga aktivitas peninjauan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.